Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan SVP Research Kanaka Hita Solvera, Johnson Asrial. Selamat pagi, Pak Johnson. Selamat pagi, Pak Dodi. Iya, Pak Johnson, baru saja tadi kita lihat IHSG dibuka menguat tipis 6.090-an. Analisis Anda seperti apa? Sebenarnya ada kemungkinan besar malah IHSG bisa koreksi ya di sore hari gitu ya. Jadi selama IHSG masih belum melewati resisten di 6.180, IHSG masih ada potensi koreksi bisa di bawah 6.000, di bawah 6.040 gitu ya, antara 5.980 sampai 6.040. Tetapi in between IHSG masih mencoba mencoba ke resisten antara 61 6150. Namun selama masih di bawah 6.200, posisinya IHSG itu masih rentan koreksi. Nah, karena memang IHSG kemarin tutup dan hari Senin itu hampir semua bursa regional itu juga hijau. Nah, itu ya hari ini di pagi ini juga IHSG dibukanya menguat, walaupun juga menguatnya tidak begitu signifikan gitu ya, karena memang data ekonomi Amerika Serikat yaitu sektor retail juga justru di bulan Juli melemah kembali gitu dengan adanya timbul case harian baru yang makin tinggi gitu. Jadi varian Delta ini ternyata tidak hanya menerpa di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara, tetapi juga menjadi ancaman pertumbuhan GDP yang akan slowing down gitu ya untuk beberapa bulan yang akan datang, karena varian Delta ini justru case-nya malah lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, bisa mencapai 100.000 9.000 case per hari. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan GDP di kuartal ketiga untuk Amerika Serikat dan mungkin negara Eropa. Nah, itu yang membuat beberapa bursa regional dua hari ini dibuka melemah. Iya, ini selagi kita berbincang saja sebetulnya kalau kita pantau pergerakan sudah merah lagi nih, sudah terkoreksi meskipun masih tipis begitu ya Pak Johnson. Nah, sentimen dari dalam negeri sendiri kita tahu bahwa PPKM ini kembali diperpanjang bahkan sampai tanggal 23 Agustus. Sejauh mana ini bisa memengaruhi pergerakan indeks? Sebenarnya kalau kita melihat harian daily cases COVID-19 itu juga sudah mulai melandai ya. Nah, kalaupun juga PPKM diperpanjang, tetapi sepertinya kalau untuk kapasitas mall ataupun untuk kapasitas dining in itu juga sudah mulai ditingkatkan kan dari 25% menjadi 50%, dengan syarat lebih ketat ya, seperti adanya harus ada surat vaksin ya, surat sertifikasi vaksin dari pengunjung apabila mau masuk gitu. Jadi sepertinya ini kalau sudah mulai kapasitas juga sudah mulai dinaikkan, lalu juga ini juga membuat setidak-tidaknya sektor retail ya, sektor ekonomi juga sudah mulai perlahan terbuka gitu. Nah, itu yang membuat sektor siklikal seperti sektor otomotif, sektor retail, itu juga sektor banking. Nah, itu yang sudah mulai menggeliat kembali gitu. Jadi dengan secara perlahan dibukanya mall, nah itu artinya juga tempat-tempat retail. Nah, itu juga artinya aktivitas ekonomi juga sudah mulai dibuka kembali dibandingkan dengan PPKM sebelum-sebelumnya. Jadi walaupun masih PPKM, tetapi in terms of kapasitas masih naik gitu ya, dari 25% menjadi 50%, asalkan ditunjukkan dengan adanya surat vaksin. Nah, jadi ini yang membuat sebenarnya IHSG kalaupun misalnya turun juga turunnya tidak terlalu dalam karena masih diimbangi oleh sektor yang highly sensitif terhadap pembukaan ekonomi. Oke, sementara kalau kita lihat RDG Bank Indonesia juga akan melaksanakan hari ini dan juga besok. Nah, prediksi Anda sendiri apakah kemudian BI akan kembali menahan suku bunga acuan? Sepertinya masih akan menahan suku bunga acuan ya, tetap gitu ya di level 3,5%, karena The Fed sendiri pun juga belum akan mengambil langkah seperti tapering ya, karena kalau kita lihat
data ekonomi Amerika Serikat juga belum konsisten enough untuk meyakinkan the Fed untuk mulai melakukan tapering, apalagi untuk menaikkan suku bunga gitu. Jadi artinya in terms of likuiditas masih melimpah dan jadi artinya kalaupun koreksi di bursa Amerika Serikat ataupun bursa regional juga masih itu juga sudah mulai limited. Nah, artinya IHSG pun juga kalaupun juga koreksi juga sudah mulai limited, apalagi juga pemerintah kan juga sudah makin agresif ya untuk melakukan vaksinasi. Nah, jadi dengan masyarakat juga sudah mulai percepatan akselerasi vaksin juga sudah mulai cepat. Nah, jadi artinya setidaknya ada katalis positif yang bisa membatasi downside-nya IHSG untuk turun. Mas Johnson, ini neraca dagang bulan Juli kan akan segera dirilis juga begitu. Apakah menurut Anda, prediksi Anda, tren surplus itu masih akan berlanjut? Trennya surplus neraca perdagangan untuk tahun ini beda dengan tren surplusnya neraca perdagangan tahun kemarin. Nah, kalau tren surplusnya neraca perdagangan Indonesia tahun kemarin kan itu lebih karena penurunan impor yang tajam. Nah, tetapi di tahun ini ekspornya juga naik cukup tajam, tetapi juga di satu sisi impor pun juga naik gitu. Jadi artinya kalaupun surplusnya lebih sehat dibandingkan dengan tahun kemarin. Artinya perekonomian Indonesia setidak-tidaknya di tahun ini ya jauh lebih positif lah dibandingkan dengan tahun kemarin. Hanya saja kemungkinan besar di kuartal ketiga GDP growth Indonesia mungkin sedikit lebih slower dibandingkan dengan Q2, di mana Q2 kan kita mencatat year-on-year di atas 7%. Jadi tidak menutup kemungkinan di Q3 GDP growth kita mungkin sedikit slowing down, mungkin di area kalau secara year-on-year mungkin 2-3%, dan itu pun juga cukup bagus gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan di September ataupun di menjelang akhir Agustus itu pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai bagus seiring dengan meningkatnya kapasitas pengunjung di mall-mall ataupun di restoran dining in. Nah, jadi setidaknya kita masih ada harapan pertumbuhan GDP di akhir Agustus sampai dengan bulan September. Oke, Pak Johnson, kita bicara saham sekarang. Kita tahu bahwa Bukalapak ini masih downtrend. Apakah ada peluang untuk bisa bounce back? Sebenarnya downtrendnya pun juga itu lebih karena rotasi sektor ya, karena sektor perbankan, sektor retail, sektor consumer, di bulan Juli dan Agustus kan mereka mengalami downtrend ya dibandingkan dengan Bukalapak ataupun saham-saham yang berbasis fintech seperti MTech ataupun juga saham-saham berbasis financial technology seperti Arto gitu ya ataupun Bank Jago. Nah, jadi artinya penguatan IHSG ataupun pelemahan IHSG itu setidak-tidaknya ditahan oleh positif trennya sektor-sektor yang highly sensitif terhadap pembukaan ekonomi seperti sektor perbankan, sektor consumer, sektor retail dan juga sektor consumer. So lebih kepada rotational sektor rotation ya karena penurunan saham Bukalapak ataupun saham-saham berbasis fintech. So lebih bukan karena fundamental deterioration tetapi lebih karena rotation sector. So artinya kalau untuk saham mungkin buy on weakness di saham-saham untuk kedepannya sih lebih bagus saham-saham berbasis komoditas. Justru saham komoditas yang lagi melemah saat ini. Dan juga tidak apa-apa kita boleh koleksi sedikit-sedikit untuk saham-saham berbasis fintech seperti saham Buka, itu buy on weakness di level-level sekarang juga boleh, tidak apa-apa di 830, dan juga saham MTK di level-level di 2020. Nah, itu memanfaatkan buy on weakness. Nah, tetapi kita juga imbangi dengan portfolio saham yang berbasis blue chip seperti saham Bank Rakyat Indonesia di level-level antara buy on weakness di level-level antara 3.850 sampai 3.880. Nah, jadi artinya kita combine antara saham berbasis fintech yang memang pasca pandemik justru saham berbasis teknologi, sektor teknologi yang akan jauh lebih diuntungkan karena justru pandemik ini mengakselerasi era digitalisasi gitu ya untuk semua segala lini sektor. Jadi manfaatkan buy on weakness untuk saham-saham berbasis fintech, tetapi yang fundamentalnya ekosistemnya itu juga sangat bagus. Nah, seperti saham-saham tadi yang saya sebutkan, MTech dan juga Bukalapak.
Tetapi kita combine dengan saham-saham highly sensitif ekonomi seperti perbankan, BRI, lalu juga boleh dicermati saham saham Astra Internasional, karena saham Astra Internasional juga mempunyai beberapa portfolio di saham-saham berbasis fintech, tetapi mereka juga mempunyai saham-saham berbasis industri berbasis kelapa sawit dan juga industri berbasis otomotif. Baik Pak Jantul, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasinya. Pemirsa, SVP Research Kanaka Hita Silvera, Johnson Nasrial.